Pancasila. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, supaya kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian nanti bisa bermakna bagi kita semuanya, kita berdoa dulu ya, meminta hadirat Tuhan supaya nanti pembelajaran kita bisa berlancar dengan baik. Ibu mau minta berdoa dipimpin oleh Maria. Ya, Maria. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa dan menambahkan kita Yesus. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyerahkan diri dengan penuh untuk menjalankan tugas putusan dari ini. Dan para muridnya juga belajar seperti mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon teranilah bagi kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan hati, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran sehingga tidak terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Albertus, doakanlah kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih buat Maria. Doanya sangat baik. Oke, sekarang coba kita lihat dulu sekeliling kita, ya. Apakah ada sampah? Coba lihat dulu. Ada sampah nggak? Nah, tolong dirapikan meja dan kursinya. Karena kalau kita belajar dengan kelas yang bersih, rapi, tentu pembelajaran kita akan menyenangkan. Oke? Siapa yang tidak datang? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Iya. Bersyukur kata bisa semua hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, siaplah semuanya? Siap. Supaya semangat, kita melakukan ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Oke. Yang semangat. Ya, kalau ibu bilang tepuk satu kali, pegang kepala. Kalau ibu bilang tepuk dua kali, tepuknya dua kali, pegang telinga. Kalau ibu bilang tepuk tiga kali, senyum. Artinya senyum untuk memulai pelajaran ya pada hari ini. Satu, dua ya, tepuk satu kali, pegang kepala. Tepuk tiga kali, pegang telinga. Tepuk tiga kali, senyum. Coba sekali lagi biar lebih semangat belajarnya. Ayo, tepuk satu kali, pegang kepala. Tepuk dua kali, pegang telinga. Tepuk tiga kali, senyum.
sejarah kelahiran Pancasila. Nah, ini sudah kita pelajari kan? Sudah, sejarah lahirnya sudah kita pelajari. Lalu menganalisis latar sejarah. Ya, jadi di sini kita menghayati, berarti kita bersyukur negara kita sudah mempunyai dasar negara. Lanjut, pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah kita mau menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu untuk minggu depannya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tujuan pembelajaran kita saat ini apa? Yang akan kita pelajari? Apa tadi? Jadi ibu ulangi dulu pelajaran kita yang minggu lalu. Ya, nah, yaitu minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu sejarah latar perumusan Pancasila. Nah, ibu mau bertanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Ya. 1. Ada 5 sila Pancasila. 2. Ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Iya, kata dia itu, menurut dia, oh dia tahu Pancasila itu ada 5 sila. 2. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Jadi harus sudah semua tahu. Nah, ibu mau tanya dulu, yang mana 5 sila Pancasila itu? Coba kamu nak, siapa yang bisa? Yo, diri nak, diri. Pancasila. Pancasila. 2. Kemanusiaan. Yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin. Oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial dan kesejahteraan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Ya, terus ibu mau tanya lagi nih, pelajaran kita yang minggu lalu, mengapa sih Pancasila itu yang menjadi dasar negara kita? Ya. Karena Pancasila sudah ada, nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak tahun 50. Sejak nilai kita berbeda, budaya kita Bersikap ramah, sopan santun, dan bertanggung jawab. Ya, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia, sehingga itu Pancasila itu nggak bisa diubah lagi. Itu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilainya tadi nilai-nilai apa saja yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia? Apa saja? Ramah, apalagi percaya sama dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana lagi kepribadian bangsa Indonesia? Saling menghormati, apalagi saling membantu sesama. Nah, jadi bagaimana yang sekarang? Sejak kapankah bangsa Indonesia itu mengenal Pancasila? Apakah Pancasila itu ada pada waktu kita setelah merdeka? Tidak. Sejak kapan kita kenal Pancasila itu? Sejak mulai dari zaman awal sejarah, baru adanya kerajaan itu di Indonesia. Sampai Pancasila itu sudah kita kenal pada waktu kita memperjuangkan kemerdekaan bersatu melawan penjajah Belanda. Sampai si Jepang masuk ke Indonesia. Di sini kita sudah kenal Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ya dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sampai si Jepang ini
si Jepang ini kalah. Kesempatan oleh bangsa Indonesia membentuk apa? BPUPK. Jadi disinilah proses perumusan Pancasila yang akan kita ketahui. Oke, bagaimana proses perumusannya? Kita lihat bersama-sama. Ya, ini. Bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Tadi mulai dibentuknya BPUPK. Tapi setelah dibentuk, apa yang dilakukan BPUPK? Mengadakan sidang pertama BPUPK. Tanggal berapa? 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Mereka melaksanakan sidang yang pertama itu tujuannya untuk apa? Untuk apa? Proses Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. tanggal berapa itu? Tanggal berapa tadi? 29 Mei sampai 1945 sampai 1 Juni 1945. Siapa sih tiga tokoh pendiri negara itu yang merumuskan dasar negara? Siapa yang tahu? Siapa tiga tokoh yang merumuskan dasar negara? Ayo. Satu. Ya. Ya. Muhammad Yani tanggal berapa merumuskan dasar negara? Muhammad Yani tanggal 29 Mei. Kalau Supomo 31 Mei. Kemudian yang ketiga rumusan siapa? Soekarno. Rumusan siapa yang diterima? Tanggal berapa itu? 1 Juni. Nah, karena rumusannya yang diterima, maka diperingatilah tanggal 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Oke, ya. Jadi itu sedikit materinya. Nah, sekarang supaya kalian bisa memahami materi proses perumusan Pancasila, Ibu bagi menjadi ini dia. Tadi yang dikatakan, yang pertama tadi yaitu 29 Mei Muhammad Yani, kemudian Supomo tanggal 31 Mei. Ya. Nah, sekarang kita kerja kelompok. Ya. Jadi kelompok 1 membuat video perumusan Pancasila. Kemarin sudah Ibu bentuk kelompoknya. Siapa itu? Membuatkan video. Ya, ini kelompok 1. Ayo silakan dikerjakan. Mana HP-nya, Nak? Waktunya nanti selama 15 menit ya. Lalu nanti ditampilkan kerja kelompoknya. Kelompok 2 yang membuat teks naskah proklamasi. Itu kelompok 2. Lanjut kelompok 3 menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lanjut kelompok sosiodrama. Oke. Nanti kalian membuat kerja kelompok bagaimana suasana sidang perumusan Pancasila. Bisa nanti kalian lihat di HP-nya. Lalu membuat poster yang mana? Oke, yang di belakang. Mana tuh yang di belakang tuh? Senyumnya dong. Lanjut. Yang terakhir membuat PowerPoint dari Canva, ya. Jadi bisa membuka HP-nya, berdiskusi bersama temannya. Waktunya 15 menit, nanti ditampilkan ke depan kelas. Oke, sekarang mulai kerja, yuk. Ini tadi membuat naskah. Ini tadi buat video. Jadi nanti videonya itu ditampilkan ya, kita tonton bersama, lalu nanti kalian jelaskan ya. Ini menyanyi, memakai, nanti dicari karaokeannya ya. Ini yang semangat nanti. Lalu ini tadi buat Canva.
nanti kalian buat 8 poster tentang proses penulisan Pancasila ya. Waktunya 15 menit. Kalian bebas berkarya di kertas gambarnya, diwarnai. Ya, waktunya 15 menit. Kalian apa naskah. Yang paling penting lagi yang membuat sosiodrama. Di sosiodrama itu nanti kalian seperti suasana sidang perumusan Pancasila tanggal 29 sampai dengan 1 Juli. Yuk dipersiapkan. Waktunya 15 menit ya. Dan ini nanti mendapatkan nilai keterampilan. Jadi semua itu jadi nilai keterampilannya. Nah, semangat setiap kelompok. Nanti kalau nggak ada yang paham bisa tanya ibu. Durasi videonya jangan sampai lama-lama, 5 menit aja. Kalian dalam bentuk pantai ya. Nanti kalau bisa kalian menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri tentang proses perumusan Pancasila. Ada yang mengalami kesulitan? Sosiodrama nih harus semangat nih, sosiodrama harus benar-benar seperti percakapan suasana sidang. Jadi nanti kita tampilkan ke depan kelas langsung ibu nilai menjadi nilai keterampilan ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Mulai dari kelompok video tentang proses perumusan Pancasila. Yuk silakan maju. Kelompok 1. Thank you. Ini nak biar tidak temannya dengan
Semuanya kembali lagi di channel portal edukasi pada Bentar ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan video perumusan Pancasila. Mari kita menonton. Nama saya Stephen. Nama saya Robin. Nama saya Patrick. Nama saya Jokta. Sebentar kita lihat videonya ya. Atau kita tunggu yang sesi berangkat dulu. Bentar ya, ibu ya. Semuanya kembali lagi di channel portal edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi kewarganegaraan kelas 7 bangsa, yaitu perumusan supaya kita bisa tahu Pancasila sebagai bagaimana dasar negara. sejarah proses Materi ini perumusan dimulai Pancasila. dengan pembentukan PPUPKI. PPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepang PPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. PPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widya Biningrat. PPUPKI selama dibentuk telah mengalami 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membahas dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yaitu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ada beberapa tokoh yang memberikan usulan, seperti Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan pertama dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan beliau adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Usulan kedua datang dari Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan beliau adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila. Usulan beliau adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Akhirnya, PPUPKI membentuk sebuah panitia kecil bernama Panitia 9. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Hasil dari Panitia 9 adalah lahirnya Piagam Jakarta. Dalam alinea keempat Naskah Piagam Jakarta, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi berikutnya adalah pembentukan PPKI. PPKI adalah singkatan dari
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI nama Jepangnya adalah Dokuritsu Zyunbi Inkai. Pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara yaitu Yusuf Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon, Vietnam. Dalam pertemuan dengan Jenderal Besar Terauchi, ditetapkan bahwa Insinyur Soekarno menjadi Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang. Hasil sidang dari PPKI adalah menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Materi selanjutnya adalah tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Ada 3 hal utama dari semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan komitmen. Nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Kemudian berikutnya adalah patriotisme. Patriotisme itu berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kemudian patria berubah menjadi patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Jadi, patriotisme artinya semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Kemudian selanjutnya adalah komitmen. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Ada komitmen yang dimiliki pendiri negara dalam merumuskan Pancasila, yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu semangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, dan melakukan pengorbanan pribadi. Materi selanjutnya tentang jiwa dan semangat pada perjuangan tahun 1945. Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat dalam perjuangan tahun 1945 yaitu pro patria, jiwa solidaritas, jiwa toleransi, jiwa kepemimpinan baik dan tanggung jawab, serta jiwa satria. Yang terakhir adalah Pancasila. Ya. Sekarang kalian boleh menyampaikan bagaimana proses perumusan Pancasila dari video tersebut. Silakan. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari sejarah Badan Kemerdekaan Indonesia. Sidang dibuka kembali pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Mei dan sidang ketiga dilaksanakan pada 1 Juni. Ada 3 tokoh yang menawarkan dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Insinyur Soekarno. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Inkai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarah berawal dari kekalahan Jepang, pada Perang Pasifik mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zyunbi Inkai. Pada siang pertama di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chousang-in, sekarang gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar masyarakat. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang melandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Zyunbi Inkai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta,
Arif Hosno, Doso, Agus Salim, Wahid Masjid, Muhammad Yamin, Abdul Bahar Zakir, Ramis, dan Ahmad Subarjo. Sekian kami dari kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjut untuk kelompok sosiodrama, yaitu tentang suasana sidang perumusan Pancasila. Ayo. Ya. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok sosiodrama. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membuat sosiodrama tentang proses perumusan Pancasila. Saya sebagai MC dan co-promoter. Saya Leon sebagai Muhammad Yamin. Saya Jasman sebagai Saya Justin sebagai Muhammad Hatta. Saya Andreas sebagai Ahmad Subarjo dan Farid Subarjo. Tanggal 29 Mei 1945, BPUPK mengadakan sidang pertama kali atas usulan Dr. Lajiman Widyoto Diningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama malam kita lanjutkan kepada Allah Ta'ala, karena itu kita bisa berkumpul dalam keadaan walafiat dalam video ini membahas tentang Indonesia sebagai Yang lain dengar ya. Biar nanti tahu bagaimana prosesnya perumusan negara. Dan iman dengan ini saya nyatakan sidang ini dibuka kepada saudara kita masih untuk berpendapat. Saya punya usul, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengokohkan seluruh pihak dan bangsa. Saya setuju dengan Subarjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Ya, nggak apa-apa. Namanya belajar ya kan? Ya, Ya, Bu. nggak ada yang sempurna. Ya, Bu. Baca ya. Grogi dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan penting yang dan mendesak untuk kita bahas. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi untuk mempersalahkan
dan keyakinan menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu Suaranya yang kuat, nah biar kedengaran sama yang di belakang. Yuk, lanjut. Pada pagi ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk membahas dasar negara. Negara kita memasukkan dasar negara Indonesia dan mereka berkelompok dan juga selalu berpaku kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingannya masing-masing. Saya, Insinyur Soekarno, akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berarti 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Imperialisme atau berkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menerangkan itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan. Tapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, karena sangat universal dan bisa diterima semua orang, kalangan masyarakat. Segala rakyat yang mempercayai masing-masing agamanya, yaitu yang diberi nama Pancasila. Dan kita harus bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! demikianlah sesuai drama dari kami. Terima kasih. Oke, teman-teman. Walaupun bukan seperti suasana sidang, ya, tapi kita dapat memahami bagaimana proses perumusan dasar negara. Oke, kita lanjutkan dengan tampilan dari kelompok menyanyi. Biar menghilangkan ketegangan ya. Ya, perkenalan dulu. Ya semangat jadinya. Tadi kayak rada-rada kurang semangat ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting materinya, pengetahuan kita, tujuan pembelajarannya kita bisa tahu proses perumusan Pancasila. Perkenalan dulu nak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menampilkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya Nesa. Saya Priscilla, saya Rizita Syukuri, saya Dewi, saya Manaya. Selamat menyaksikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu. Ulangi, Pak. Ulangi ya. Ulangi. Tunggu, diulangi. Biar tadi ada pas. Oke. Yuk, jangan. Semangat. Tadi yang siapa? Nanti kasih nyanyi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa.
Siap-siap sebentar lagi ya. Tugas kelompok membuat poster. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membacakan naskah sidang BPUPK. Saya berperan sebagai Soekarno Dan saya berperan sebagai Raditman. Saya berperan sebagai Muhammad Yani dan saya berperan sebagai Soekarno. Sidang BPUPK berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya adalah Muhammad Yamin, Soekarno, Dr. Suepomo, dan Raditman. Pada tanggal 29 Mei 1945, ini akan diresmikan BPUPK dan sekaligus pembukaan sidang untuk merumuskan dasar negara. Sidang saya buka. 5 dasar negara yang akan saya ajukan saat diantaranya sebagai kebangsaan, sebagai kemanusiaan, sebagai ketuhanan, sebagai kerakyatan dan kesejahteraaan sosial. Baik, sidang hari ini dicukupkan sekian. Pada tanggal 21 Mei 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang akan saya ajukan yaitu persatuan, kekeluargaan, keadilan, dan demokrasi, musyawarah, keadilan sosial. Ya, baiklah, sidang hari ini dicukupkan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. Yang akan saya ajukan sebagai 5 dasar negara: kebangsaan Indonesia, nasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sidang hari ini cukup. Akhirnya sidang ditunda hingga bulan Juli 1945. Terbentuk panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebarjo, MRA, Maris, Abdul Kahar Muzakat, Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim, yang menghasilkan dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang akhirnya Piagam Jakarta dijadikan sebagai filsafat dasar negara Indonesia merdeka. Demikian naskah sidang BPUPK tentang pengurusan Pancasila. Demikian dan terima kasih. Tepuk tangan. Sidang perumusan Pancasila. Kita lanjut dengan poster. Silakan maju kelompok poster. Mana tadi Helena? Oke. Helena, kami dari kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin menjelaskan tentang proses sejarah lainnya Pancasila. Bagaimana teman-teman? Poster saya bagus tidak? Yuk silakan dijelaskan kira-kira apa sih tema dari poster yang dibuat Maria. Yuk Maria. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar yang akan digunakan Indonesia sebagai negara. Kamu nanti ini poster yang saya buat. Yuk ditunjukkan dulu sama temannya. Ini adalah poster yang saya buat tentang kelulusan Pancasila. Ya, coba apa kira-kira gambaran poster kamu? Coba dijelaskan nak. Akhirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut untuk pertama konsep pengurusan awal dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara. Yuk tunjukkan gambarnya. Perkenalkan, nama saya Mario Marcelino Jaya. Saya ingin menjelaskan isi poster saya.
Sejarah lahirnya Pancasila. 28 Mei 1945 sidang BPUPK. 29 Mei 1945 sidang BPUPK dibuka secara resmi pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 31 Mei. Tanggal 31 Mei. Siapa yang merumuskan? Soekarno. Ya. Lanjut. Tanggal 1 Juni. menetapkan hari lahirnya Pancasila. Siapa yang merumuskan dasar negara 1 Juni? Soekarno. Udah ditutup. Demikian tadi. Demikian Demikian isi poster. terima kasih. Wah, kita ada yang panggil. Wah, kelompok yang membuat tanpa ya, ayo. Tanpa. Coba di tanpa kalian. Perkenalan dulu nak, jangan memberatkan teman. Ya ini, ayo. Udah nggak apa-apa. Perkenalan dulu. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan Wah, hujan yang sudah lama nggak kayak ini ya. hanya sidang Begitu BPUPK. kan. Nama saya Kevin, nama saya Aurel, dan nama saya Regina. Ya. Inilah kantor atau PowerPoint yang dibuat oleh kelompok. Ya, ayo baca lah. Terbukanya sidang BPUPK. Semua perhatiannya ke depan, ayo. Proses pembentukan BPUPK dimulai dari keadaan Jepang yang semakin terdesak perang dunia kedua. Sejak akhir 1945, Jepang pun tampak akan bawah kembali oleh Sekutu Pasifik. Tadi kelompoknya si Ari ya. Anak buat suaranya nak. Ketua DRKMP Republik Indonesia. Wakil Ketua Bang Rete Susilo DP Suwoto. Anggota Aswendo Soegono Adian Abdul Halim OPR Jaya Suwoto M. Arif Abdul Rahim DRL Aman buat. Bener. Semua perhatiannya di sini ya nak. Ya. Merujuk pada buku Ajar Pendidikan Pancasila oleh Irwan Hikmi dan Yunudi dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPK menggelar sidang perdananya 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas urusan negara. Pada akhir masa presiden pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Tanggal 10 sampai dengan 17 Juni. Juli. Ini merumuskan undang-undang dasar. Lanjutkan. Panitia kecil resmi ini beranggotakan 8 orang panitia. Hasil sidang BPUPK pertama yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPK pertama, 3 tokoh Indonesia mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 19 Mei 29 Mei. 29 Mei 1945 Polo DR-nya. Langsung aja di komo. Pada
21 Mei 1945 dan IM Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang tanggal 29 Ya sambil dilihat ya, nanti ibu tanya apa hasil rumusan dari Muhammad Yamin tentang dasar negara. Usulannya tentang dasar negara. Yuk, ucap. pada sidang tanggal 22 Mei 1945 M. Yamin mengajukan usulan sebagai dasar negara Indonesia. Penerimaan itu sebagai berikut: A. Garis kebangsaan, B. Garis kemanusiaan, C. Garis ketuhanan, D. Garis kerakyatan, E. Kesejahteraan bangsa. Ayo kita semua mengucapkan hasil sidang dari rumusan Supomo adalah 1. Beri kerakyatan dan kesejahteraan. Rumusan dari si Muhammad Yamin. Lanjut. Rumusan dari Supomo. Baca satu sekarang. Selanjutnya pada sidang tanggal 30 Mei 1945, Supomo Sambil diingat-ingat ya hasil rumusan Supomo. Si Muhammad Yamin tadi. kelima asas tersebut sebagai berikut: A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir dan batin, D. Musyawarah, ke keadilan rakyat. Ya, sama-sama semuanya. Usulan dasar negara yang dimukakan oleh Supomo 1. Kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Lanjut sekarang ya, Insinyur Soekarno gantian kena. Mau dibaca ya. Lanjut. Pada tanggal 1 Juli 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar yang akan digunakan Indonesia sebagai negara. Dasar yang dia usulkan merupakan dasar filsafat negara yang berfungsi sebagai suatu pandangan umum tentang dunia Grand Flag. Yang ia maksud adalah fundament filsafat, pikiran-pikiran yang kedalamnya dalam bentuknya jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka. Ya, lanjut. Apa hasil rumusannya? Ya, kita baca sama-sama semuanya. Hasil rumusan dari Soekarno 1, 2 ya. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau demokrasi, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Oke. Sekarang ditutup ya nak. Jadi tadi kalian simpulkan bagaimana proses perumusannya, tanggal pelaksanaannya, siapa yang merumuskannya. Ya. Siapa yang bisa yuk? Proses perumusan Pancasila pada tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni. 29 Mei siapa yang merumuskan dasar negara? Muhammad Yamin. Si Supomo tanggal berapa? 1 Mei. 1 Juni. Rumusan siapa yang diterima? Karena rumusan Soekarno yang diterima, maka tepat pada tanggal 1 Juni sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Yuk, sekarang ditutup. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 6. Oke, semoga bermanfaat. Jadi itu tadi ya tugas kelompok yang kalian lakukan. Ya, dengan tugas kelompok itu kalian bisa apa tadi tujuan
kamu. Yuk dikerjakan ya. Ibu mau lihat. Apakah tugas kelompok tadi bisa kalian pahami? Ayo dikerjakan nak yuk. Waktunya 10 menit. Yuk. Tulis namanya ya. Dijawab. Ayo. Dikerjakan ya. Waktunya 10 menit. Yuk. HP-nya diletakkan dulu. Kita kerjakan latihannya. Yuk. Waktunya 10 menit. Tulis namanya. Oke. Dikerjakan sendiri, bukan tugas kelompok ya. Kerja sendiri, nggak boleh tanya teman. Silakan. Nggak boleh tanya teman. Coba kamu mengingat kembali hasil dari kerja kelompok teman-teman kalian tadi, mulai dari video, kemudian sosiodrama, kemudian pembuatan kanva, kemudian poster, lalu satu lagi tadi teks naskah. Ya, dikerjakan. Jangan nanya teman ya, kerja sendiri ya. Waktunya 10 menit saja. Yang pertama, sebutkan yang kamu tahu tentang Pancasila. Jawabnya singkat aja ya. Mengapa Pancasila yang menjadi dasar negara kita? Kapan dibentuk GPUPK? Pasti bisa menjawabnya. Udah. Waduh. Jangan tanya teman, jawab kerja sendiri. Dibuka bukunya. Kerja sendiri bukunya. Kalau boleh jangan dilihat bukunya. Ya, kalau boleh jangan. Coba diingat tadi. Udah. Tahun pakai tahun dong. Kalau mungkin tahun 2024. Sebentar.
9 Mei 9 dilantik disahkan. Nggak boleh ngomong dulu. Diingat. Kan tadi kalau diperhatikan pasti bisa jawab. Ini tadi bagus loh gambarnya dia. Bagus. Oke, waktunya 5 menit lagi. Siapa yang udah selesai? Ternyata udah banyak yang selesai. Yang sini belum, sebelah sini belum selesai tuh. Oke, yang sudah boleh kumpul. Oke. Ya, itu kumpul. Assalamualaikum. Nama muda. Sudah semuanya, yang di belakang, ayo. Sudah semuanya. Nah, dengarkan semua ke sini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini mengenai proses perumusan Pancasila? Walaupun kurang menyenangkan ya. Ya Bu. Cuman rada-rada grogi. Ya, jadi dengan kita mempelajari tentang proses perumusan Pancasila, oh kita jadi tahu nih, ternyata proses perumusan Pancasila itu mengalami bagaimana proses perumusan dalam merumuskan dasar negara pada waktu sidang itu. Mereka ada perdebatan nggak? Ada. Mereka mengungkapkan pendapat mereka nggak? Iya, mereka ngapain lagi? Musyawarah mereka. Nggak sembarangan loh ketiga tokoh pendiri negara itu merumuskan dasar negara. Mereka penuh perjuangan. Semangat apa yang mereka miliki? Semangat nasionalisme dalam membentuk negara kita, merumuskan dasar negara kita itu gak gampang. Penuh dengan suasana sidang yang berdebatan, kompromi, lalu mendengarkan pendapat orang lain, ya gak bisa cepat selesai merumuskan dasar negara. Mereka melihat, oh dasar negara itu sudah ada dari mana tadi? Nilai-nilai budaya karakter bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu harus kita pakai nilai-nilainya tadi. Contohnya harus ramah, harus sopan, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sudah tahu nggak bagaimana proses perumusan Pancasila? Nah, kita ambil kesimpulan pelajaran kita tadi. Apa
Pancasila. Kapan? Kapan dilaksanakan? 29 Mei 1945. Juni 1945. Berarti kesimpulannya ya, proses perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.